Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, NIM 1761270, Manajemen Tek B 2017. Di sini saya akan mempresentasikan secara online yaitu mapel dari Ibu Mardi Astuti tentang manajemen kompensasi dengan judul keterkaitan sistem kompensasi dengan hubungan industrial. Yang pertama adalah pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis, yaitu pengusaha, karyawan, dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan perusahaan. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial didefinisikan sebagai suatu sistem yang hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ciri-ciri hubungan industrial, yaitu satu, mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari nafas saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Dua, menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala hakikat dan martabatnya. Yang ketiga, setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan secara kekeluargaan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip bahwa pengusaha dan pekerja serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dan selanjutnya adalah tujuan hubungan industrial, yaitu satu, mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, penciptaan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Yang keempat, dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia. Selanjutnya yaitu sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja sangat berpengaruh dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial. Sikap mental yang mendukung tercapai tujuan hubungan industrial adalah satu, memperlakukan pekerja sebagai mitra dan memperlakukan pengusaha sebagai investor. Kedua, bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja secara terbuka. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja. Yang keempat, saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah, dan kekeluargaan. Selanjutnya adalah organisasi buruh, yaitu suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokrasi dari dan oleh untuk bekerja dan dibentuk oleh serikat pekerja, gabungan serikat pekerja, federasi, dan non-federasi. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat atau buruh serikat atau buruh pekerja merupakan organisasi yang dibentuk untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Selanjutnya yaitu perjanjian kerja.
Pengertian perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) pada prinsipnya telah memberikan definisi mengenai perjanjian kerja. Pasal 1 angka 14 UUTK mendefinisikan perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja dan buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak kerja, pegawai, dan kewajiban para pihak perusahaan. Atas pengertian ini maka dapat dijelaskan beberapa unsur perjanjian kerja, yaitu: 1. Adanya perbuatan hukum atau peristiwa berupa perjanjian. 2. Adanya subjek atau pelaku yakni pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi yang masing-masing membawa kepentingan. Yang ketiga, memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja. Dan yang keempat yaitu tentang pengupahan atau kompensasi. Pemerintah sudah menetapkan besarnya upah. Pengusaha dilarang membayar lebih kecil daripada UMKM yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Apabila pengusaha membayar upah lebih rendah, maka kesepakatan tersebut akan diberikan hukuman oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi: 1. Upah minimum. 2. Upah lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, dan lain-lain. Sekian presentasi online singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.